Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Apandi, NIM J1B019092. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai idealnya menjadi seorang profesional. Profesionalisme adalah suatu sikap yang harus dikembangkan para pekerja saat berada di lingkup perusahaan. Setiap orang pasti memiliki berbagai macam karakter yang berbeda. Akan tetapi, dalam hal ini, tiap sikap dan karakter harus dapat dikembangkan di porsi yang tepat dan sesuai. Misalnya, sikap seorang ayah di rumah dan di kantor tentu harus berbeda. Bila di rumah bisa memiliki watak yang tegas, tapi lembut dan penyayang, maka di kantor sikap yang harus dibawa jauh lebih profesional. Misalnya, sifat yang sabar dalam menghadapi pelanggan dan kerja keras dalam mengejar target yang ditentukan oleh pimpinan perusahaan. Menjadi profesional juga berarti mampu menempatkan diri sebagai seorang yang mengerti dan paham akan tugas dan tanggung jawab pekerjaan, membangun hubungan dan relasi kerja dengan tim lain, serta selalu fokus dan konsisten dengan target dan tujuan organisasi. Sebagai seorang profesionalisme memerlukan 3 prinsip dasar dalam menjalankan pekerjaannya. Prinsip dasar yang pertama yaitu keahlian. Keahlian sangat dibutuhkan bagi seorang profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab agar apa yang dikerjakan dapat memperoleh hasil yang diharapkan. Dalam prinsip keahlian ini bisa dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, pengetahuan. Seorang pekerja profesional harus menunjukkan bahwa ia menguasai kumpulan pengetahuan sampai pada suatu tingkat tertentu. Yang kedua ada skill dan cara kerja. Skill dibutuhkan bagi seorang profesional karena customer akan beranggapan bahwa seorang profesional yang telah memiliki skill di bidangnya mampu dan bertanggung jawab penuh untuk memberikan pelayanan jasa. Yang ketiga ada kemandirian dan pengakuan. Mereka yang sudah dapat menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan cara kerja yang memadai menurut ukuran profesionalisme, maka dapat diterima sebagai pekerja profesional yang mandiri dalam bidangnya. Prinsip kedua ada tanggung jawab. Dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari, seorang harus bertanggung jawab atas pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sebelum mengatakan atau melakukan sesuatu, seorang harus memikirkan alasan dan dampaknya terlebih dahulu, yang mana dengan berpikir sebelum berkata ataupun bertindak, seorang bisa bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Prinsip yang ketiga adalah norma. Norma harus dijunjung tinggi oleh seorang yang profesional. Norma menjadi dasar acuan dalam memperoleh hasil yang diharapkan. Norma-norma tersebut antara lain berupa ketekunan, keuletan, kegigihan, dan kesungguhan hati dalam memberikan pelayanan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kunci profesionalisme. Pertama adalah tepat waktu. Dalam pekerjaan seringkali seseorang dihadapkan dengan deadline yang padat. Deadline tersebut bisa saja ditentukan oleh atasan, tim, atau bahkan diri sendiri. Jika kita bekerja dalam tim, pekerjaan tersebut pasti sangat mungkin berhubungan dengan anggota lainnya. Maka, jika kita telat deadline, hal tersebut akan berpengaruh pada kinerja anggota lainnya. Tidak hanya saat dalam tim, jika kita bekerja freelance atau mengerjakan pekerjaan yang bersifat pribadi, kita tetap perlu waktu. Yang kedua ada jujur. Kejujuran menjadi salah satu kunci profesionalisme yang kuat. Jika seorang calon karyawan sudah mulai tidak jujur pada saat wawancara kerja, besar kemungkinan ia akan melakukan hal yang sama pada saat bekerja. Kejujuran penting untuk membangun kepercayaan orang lain. Satu kali saja ketahuan tidak jujur, maka sulit untuk membangun kembali kepercayaan kepada orang tersebut. Selanjutnya ada menghargai orang lain. Tidak ada satu pekerjaan yang tidak berhubungan dengan orang lain. Kita bisa saja berhubungan dengan anggota tim, atasan, bawahan, agensi, hingga klien. Dalam hubungan tersebut, kita perlu membangun rasa menghargai orang lain. Sebagai contoh, kita bisa menghargai pendapat orang lain. Kita bisa memberi kesempatan bagi orang lain untuk menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya ada fokus. Setiap karyawan tentu sudah memiliki job description yang masing-masing
Penting bagi seorang karyawan tersebut untuk terlebih dahulu fokus pada apa yang harus dikerjakannya. Jangan sampai fokusnya teralihkan dengan hal-hal lain yang tidak seharusnya diperhatikan pada jam kerja. Selanjutnya, ada mengakui kesalahan. Jika suatu saat kita melakukan kesalahan baik sengaja maupun tidak, kita harus berani mengakui kesalahan tersebut. Akui kalau memang itu salah, namun bisa menyertai dengan janji ataupun bukti untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Selanjutnya ada mendengarkan orang lain. Mendengar dan mendengarkan adalah dua hal yang berbeda. Mendengar itu berarti kita menangkap sebuah suara dengan telinga tanpa sengaja, sedangkan mendengarkan berarti sungguh-sungguh berusaha memahami suara tersebut dengan telinga. Maka kunci profesionalisme dalam pekerjaan selanjutnya adalah mendengarkan orang lain. Seorang karyawan sering berada pada posisi harus mendengarkan orang lain, salah satunya ketika rapat. Dalam situasi itu kita harus berusaha untuk fokus mendengarkan dan memahami apa yang orang lain katakan, dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.